Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Pak. Suaranya menggema, Pak. Masih menggema kah? Enggak, Sudah enggak, Pak? Udah enggak? Masih menggema suaranya? enggak, sudah enggak. Baik. Baik, bisa kita mulai? Bisa kita mulai, Pak? Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Mau silakan, Pak. Baik, yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan atau yang mewakili. Saya kira Bapak Kepala Dinas lagi sedang posisi sakit ya, Pak ya. Diwakili oleh Pak Yurisdian. Baik, saya perkenalkan, saya Novianto Widadi, Kapusditbang Transportasi Udara. Kemudian saya juga didampingi oleh staf saya, yaitu Ibu Eni, kemudian juga ada Bapak Hasan, dan beberapa peneliti, ada Ibu Lita, ada Bu Evi Lindasari, Bapak Arman, Ibu Bekti, kemudian Pak Tito, Ibu Dina, Pak Arman, kemudian peneliti muda yaitu Rizka, Vicky, kemudian Irham, dan lain sebagainya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita dalam keadaan sehat walafiat. Saya dalam status cuti ya. Pak Yurisdian, apa terdengar suara saya? Ya Pak, terima kasih Pak, terdengar Pak. Baik, ya, baik saya lanjutkan ya. Sesuai dasar surat permintaan dari Kabupaten Kampar tentang bagaimana menindaklanjuti suatu rencana bandara internasional, kami Puslitbang Transportasi Udara sudah memiliki suatu studi yang ketika itu tahun 2020 yang dikerjasamakan dengan Institut Teknologi Bandung. Sedianya jika Pak Kadisub hadir, maka saya akan yang memaparkan. Tapi karena Pak Kadisub tidak hadir, mungkin bisa diwakili oleh Pak Hasan atau Pak Tito. Untuk itu saya persilakan Pak Hasan atau Pak Tito untuk menjelaskan syarat-syarat apa saja dalam studi itu, dalam kaitannya syarat-syarat bandara internasional. Memang bandara internasional memiliki 5 syarat, Pak. 5 syarat yang artinya
jika kelima syarat itu terpenuhi, maka akan layak suatu bandara itu ditingkatkan menjadi bandara internasional yang tadinya bandara nasional. Saya kira demikian paparan saya, sekilas sambutan dari saya. Untuk itu saya menyerahkan Pak Hasan untuk melaksanakan briefing kali ini. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Kapus. Jadi teman-teman dari Dishub, karena ada inisiasi dari Dishub untuk coaching, semacam coaching klinik ya. Nah ini mohon dipaparkan dulu dari pihak Dishub maksud dan tujuannya seperti apa, kemudian apa yang bisa dibantu oleh Litbang. Nanti Pak Tito akan memaparkan apa sih yang terkait dengan inisiasi dari teman-teman di Dishub. Silakan Pak, kalau ada yang bisa disampaikan. Mohon izin Pak, terdengar suara saya Pak? Mohon izin? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf Pak, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, Bapak Kapten Nopianto Widadi, SAPMM, seterusnya seluruh peneliti dan beserta jajaran dari Puslitbang Transportasi Udara, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami memohon maaf bahwasanya sedianya pada siang yang berbahagia ini kegiatan yang sangat baik dan yang sangat mulia ini akan dipimpin atau akan langsung diambil alih oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar. Namun karena kondisi beliau tidak memungkinkan Pak karena sakit, jadi kami pejabat-pejabat eselon 3 diperintahkannya seluruhnya untuk bisa mengikuti kegiatan ini sampai dengan selesai, kemudian dapat memberikan apa-apa saja informasi yang penting yang dapat kami sampaikan kepada Kementerian Perhubungan, sehingga maksud dan tujuan kami diharapkan nanti dapat disampaikan dengan baik. Pakai kamera, pakai ya. Toang, kalau mau pakai. Baik Bapak Ibu sekalian, izin melanjutkan. Secara singkat dapat kami sampaikan bahwasanya pada tahun 2021 Kabupaten Kampar telah melayangkan permohonan kepada Kementerian Perhubungan di mana kita mengusulkan adanya klinik transportasi terkait tentang transportasi udara, di mana Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, kabupaten tertua Bapak. Dari 12 kabupaten, Kabupaten Kampar pernah dilaksanakan studi awal tentang pembangunan bandara. Tepatnya itu dulu tahun 2006 Pak. 2006 pernah dilakukan studi dengan dasar tataran transportasi lokal. Nah, di mana studi itu dilaksanakan berdasarkan kebutuhan survei awal. Kita di Provinsi Riau, di Provinsi Riau, tepatnya ibu kotanya Pekanbaru, kita memiliki Bandar Udara Internasional Sultan Syarif Qasim II, di mana ini adalah bandara yang juga dikelola atau ada kerjasama dan seterusnya itu dengan Angkatan Udara, yaitu di daerah Simpang 3. Dari dulu sampai sekarang kondisinya begitu. Sementara dengan demand yang ada di Provinsi Riau, bahwasanya pergerakan-pergerakan baik itu penumpang maupun komoditi barang itu sangat tinggi, seiring dengan perkembangan Provinsi Riau yang saat ini juga sebagai pusat investasi menghubungkan baik itu domestik maupun mancanegara, apalagi kita berbatasan dengan negara tetangga
Malaysia, dan Singapura. Sehingga untuk rutinitas perjalanan dan ditambah lagi dengan infrastruktur bandara yang memang sudah lama, landasan pacu juga sangat pendek, dan tidak memungkinkan juga untuk kita lakukan perjalanan untuk naik haji, untuk ibadah haji, sehingga seluruh kabupaten kota di Provinsi Riau untuk melaksanakan perjalanan hajinya itu harus ke Batam, Pak, ke Bandara Hang Nadim. Nah, dari hal ini menjadi salah satu keinginan besar bagi pemerintah Kabupaten Kampar. Pada tahun 2006 yang lalu itu juga pernah dilakukan bersama dengan provinsi dalam bentuk tataran transportasi lokal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau yang secara topografi, kemudian dari segi tata lahan dan land use yang ada di Provinsi Riau, didapatkanlah di Kabupaten Kampar itu beberapa titik survei awal yang sangat memungkinkan sebagai solusi ataupun alternatif pemindahan Bandara SSK 2 yang awalnya di Pekanbaru. Nah, titik-titik itu sudah kita sampaikan melalui surat yang telah kita layangkan berdasarkan proposal, dan seterusnya kami sangat membutuhkan dukungan dan sekaligus kajian lebih lanjut dari Kementerian Perhubungan, dari Puslitbang Transportasi Udara, sehingga niat dan cita-cita masyarakat Provinsi Riau dalam hal ini Kabupaten Kampar yang direncanakan sebagai lokus kajian ini mendapatkan pencerahan sekaligus langkah awal, sehingga nanti pada saat kita ingin membangun sebuah infrastruktur yang sangat luar biasa, yaitu bandar udara internasional, tentu dimulai dengan kajian-kajian yang strategis dan kajian-kajian yang mumpuni sehingga dasar dari pembangunan itu dapat diperkuat. Sementara itu dulu Bapak Ibu pimpinan dan peneliti yang dapat kami sampaikan di awal. Apabila nanti diperlukan untuk kita diskusi dan tanya jawab, kita siap untuk memberikan informasi seluas-luasnya dan semampu kami. Dan kami sangat berharap, pemerintah Kabupaten Kampar sangat berharap kajian ini dapat kita lanjutkan dan dapat kita tindak lanjuti bersama, karena memang di Provinsi Riau itu kita terbagi menjadi daerah Riau Pesisir dan Riau Daratan. Kemudian salah satu daerah yang memungkinkan secara land use kalau di Riau Daratan yaitu di Kabupaten Kampar. Dan kalau di kabupaten lain itu secara land use-nya itu banyak lahan gambut, dan sesuai dengan penelitian sebelumnya tidak cocok untuk pembangunan ataupun untuk konstruksi bandar udara internasional yang secara kapasitas harus lebih luas dan harus bisa untuk menampung perjalanan atau penerbangan untuk baik domestik maupun mancanegara. Terima kasih Bapak yang dapat kami sampaikan di awal ini. Mohon arahan dan pembinaan untuk kami sehingga ini dapat berlanjut dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Kabit. Jadi kita sudah terima suratnya, sudah kita baca. Nah, ini kan perlu ada penegasan apa sih ininya, tadi sudah disampaikan maksud dan tujuannya, dan ternyata sudah pernah ada kajiannya 2006 ya, berapa tahun yang lalu tuh, udah lama banget. Nah, itu proses kajian itu apakah sudah ditindaklanjuti sebelumnya? Maksudnya mengusulkan ke kementerian dibangun atau hanya cuman kajian aja terus berhenti di situ, atau gimana ceritanya nih Pak? Ya, izin Bapak menjawab. Tahun 2006 itu kita di Kabupaten Kampar ada satu kegiatan konsultan ya di awalnya itu Pak, dengan penyusunan tataran transportasi lokal, di mana pada saat itu salah satu lokus penelitiannya adalah tentang transportasi udara Pak. Nah, tahun 2006 itu awalnya dulu kita sudah berkoordinasi dengan
teman-teman di Dishub Provinsi Riau, Pak, karena pada saat itu masih ada di Dishub Provinsi Riau, yaitu bidang atau satuan tugas yang mengurusi untuk transportasi udara, Pak, pada saat itu. Nah, terjadi di Pak, pada saat itu beberapa pertimbangan-pertimbangan, memang mohon maaf tahun 2006 dan seterusnya itu seolah-olah ini mati suri, Pak, karena Pak ya, dan pada saat itu terjadi juga perubahan-perubahan kepemimpinan, Pak, di daerah, bupatinya berganti, kemudian di tubuh provinsi juga sudah tidak ada lagi membidangi terkait udara. Kami juga pada saat itu sudah tidak tahu arah mau kemana. Dan setelah kami tahu bahwasanya ada salah satu sektor di Kementerian Perhubungan dari Puslitbang Transportasi Udara yang memang salah satu tupoksinya tentang kajian ini, kami merasa terpanggil, Pak, untuk mencoba untuk mengusulkan kembali bila mana ini bisa kita kuatkan kembali, Pak. Jadi tataran transportasi lokal itu awalnya itu sudah kami kaji sampai ke AWR, Pak, airway range-nya Angkatan Udara, karena memang di situ kita di beberapa titik di Riau memang tidak bisa dibuat untuk pembangunan landasan pacu karena ada kawasan-kawasan yang tidak diperbolehkan oleh TNI Angkatan Udara karena itu menjadi salah satu daerah kawasan latihan perang mereka. Jadi ada beberapa daerah juga yang pada saat itu tidak bisa kita lanjutkan lagi. Tetapi karena mengingat kebutuhan dari tahun 2006 sampai dengan 2021 dan sekarang sudah masuk di 2022, mengingat banyaknya perjalanan-perjalanan dari dan menuju ke Provinsi Riau, dan memang kondisi di Bandar Udara SSK 2 saat ini sudah sebenarnya dipaksa-paksakan ya sebenarnya, Pak, karena landasan pacunya relatif pendek, kemudian dengan 12 kabupaten kota yang sangat banyak demand-demand yang memang harus dilayani tiap hari, penerbangannya juga relatif ramai, Pak, dan berharap nanti adanya pemindahan bandara. Nah, beberapa data dukung yang bisa kita sampaikan di Kabupaten Kampar itu sudah kita secara transportasi darat kita sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Darat dengan adanya angkutan-angkutan pendukung seperti angkutan jelas suara saya, Pak? Pak, izin. Ya, maaf, tadi kami tadi menggunakan 2 akun, Pak, karena di kondisi di daerah jalan kurang bagus, ini baru bisa terhubung dengan menggunakan laptop. Sementara itu dulu, Pak, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak Kabit. Jadi ya kita merasa ini ya senang juga gitu kita dimintain tolong membuat kajian penelitian terkait dengan pemindahan bandar udara dari SSK 2 ke Kampar. Pengalaman pemindahan bandaranya kan bukan baru pertama kali. Dulu ada Polonia pindah ke Kuala Namu, kemudian Tabing pindah ke Padang yang baru, kemudian beberapa bandar udara juga itu di Jogja juga pindah buatkan. Nah, kalau untuk penelitian mungkin nanti Pak Tito bisa sampaikan bahwa kita sudah buat kajian singkat itu dari surat Bapak, kemudian beberapa hal Pak, terkait. suaranya putus-putus, Pak, izin. Ya. Mana masih terdengar? Halo. Halo. Ya, Pak. Ya, terdengar ya? Ya, Pak, ya. Bisa, oke.
Jadi pemindahan bandara ini bukan hal yang baru. Beberapa bandara pernah dipindahkan dari lokasi yang lama ke lokasi yang baru. Tidak menutup kemungkinan juga ada data yang mendukung bahwa ada potensi bandara di Pekanbaru pindah ke Kampar, ya mungkin saja. Nah, kita sudah coba potret kondisi yang ada saat ini terkait dengan bandar udara di Provinsi Riau. Pak Tito, tolong dipaparkan hasil kajian singkatnya. Baik, Pak Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf, suara saya terdengar tidak ya, Pak? Atau screen-nya sudah terlihat atau belum? Sudah Mas Tito. Terima kasih, Pak Arman. Jadi, terima kasih sebelumnya dari jajaran Dinas Perhubungan Pemkab Kampar telah bersurat kepada kami terkait permohonan kajian atas pengusulan bandara baru di Provinsi Riau. Sedikit yang bisa kami sampaikan di kesempatan siang hari ini dari beberapa hal yang sudah kami cermati sebelumnya adalah ada beberapa hal yang memang harus dipenuhi, tentunya ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait regulasi maupun standar ketika satu wilayah atau satu entitas akan mengusulkan perpindahan bandara maupun pengusulan pembangunan bandara baru. Sebagai pendahuluan, kita coba lihat berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor KM 166 tahun 2019 atau Tatanan Bandar Udara Nasional, saat ini memang ada 251 bandar udara existing di seluruh Indonesia, dan nanti dalam 20 tahun ke depan dalam Rencana Induk Nasional Bandar Udara atau RINBU akan diperkirakan terdapat 301 bandar udara di seluruh Indonesia, di mana penggunaannya dapat dibagi berdasarkan gambar yang terlihat di layar ini. Ada bandara yang diperuntukkan untuk penggunaan domestik maupun yang digunakan untuk internasional. Dan jika kita melihat sebaran yang lebih spesifik di Provinsi Riau, berdasarkan peta bandar udara existing, kita dapat melihat bahwa ada 5 bandar udara yang berada di Provinsi Riau, di mana satu bandara yaitu Sultan Syarif Qasim II adalah bandar udara yang berperan sebagai pengumpul sekunder atau hub sekunder dengan klasifikasi landas pacu hingga 4C. Yang artinya bandara ini sudah dapat didarati oleh pesawat narrowbody dan dapat melayani penumpang setidak-tidaknya 2,5 juta orang per tahun. Dan jika kita melihat Rencana Induk Nasional Bandar Udara hingga 20 tahun ke depan, di Provinsi Riau ini hanya diusulkan penambahan satu bandar udara baru, yaitu Bandar Udara Bagansi Api-Api di Kota Rokan Hilir. Di sisi utaranya Kota Pekanbaru. Sementara Bandara Sultan Syarif Qasim II di Pekanbaru sendiri direncanakan untuk dikembangkan sebagai bandara pengumpul primer atau hub primer dengan klasifikasi hingga 4E. Yang berarti ini dapat dimungkinkan bahwa bandara tersebut didarati pesawat widebody dan dapat melayani penumpang sekurang-kurangnya 5 juta orang per tahun. Lalu bagaimana dengan pergerakan angkutan udara existing saat ini di Provinsi Riau? Dapat kita cermati bahwa dari 5 bandar udara existing ada sekarang, secara praktis hanya satu bandar udara yang beroperasi, yaitu Bandar Udara Sultan Syarif Qasim, di samping juga ada Bandara Dumai. Namun dengan pergerakan yang signifikan, Bandara Sultan Syarif Qasim II ini adalah bandara pengumpul sekunder di Provinsi Riau yang dioperasikan oleh PT Angkasa Pura II. Dan jika kita melihat pergerakan penumpangnya dari tahun 2013 hingga tahun 2020 ini, dapat kita lihat bahwa hingga tahun 2018 memang dapat dilihat adanya tren positif pergerakan penumpang. Yang tadinya di 2013 hanya 2,8 juta penumpang per tahun, lalu meningkat hingga 3,7 penumpang per tahun di 2018. Dapat kita berikan pengecualian di 2019 dan di 2020 karena memang di saat itu sedang ada isu terkait kenaikan harga tarif penerbangan di 2019 khususnya, dan diperparah lagi di tahun 2020 dengan adanya pandemi yang berlangsung hingga sekarang.
Jadi secara akumulatif penurunan penumpang ini cukup menurunkan dari tren positif yang sudah berjalan baik selama kurang lebih 6 tahun di Bandara Sultan Syarif Kasim. Di tahun 2020 secara statistik jumlah penumpang hanya 1,3 juta orang per tahun, setengahnya dari penumpang yang ada di tahun 2018. Dan dengan pergerakan penumpang seperti ini, lalu bagaimana dengan kapasitas yang ada saat ini di Bandara Sultan Syarif Kasim II? Jika kita melihat rencana pengembangan yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura II Persero Cabang Pekanbaru di Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II, kita dapat melihat bahwa untuk kondisi existing saat ini, gedung terminal bandara tersebut dapat menampung 3,5 juta orang per tahun. Dan landasannya pun sepanjang 2.600 meter, yang artinya dapat didapati oleh pesawat narrowbody, dan kemudian akan dikembangkan lebih lanjut lagi hingga tahap ultimate-nya lagi yang dapat menampung pergerakan penumpang hingga 9 juta orang per tahun. Info yang kami dapat, memang hingga tahun 2020 yang lalu, PT Angkasa Pura II sudah mulai mengembangkan sisi darat dalam hal gedung terminal penumpang, dan kapasitasnya sudah mulai meningkat dari yang 3,5 juta orang per tahun menjadi 5 juta orang per tahun. Dengan demikian, apabila kita sandingkan data kapasitas Bandar Udara Sultan Syarif Kasim II dengan proporsi pergerakannya selama 7 tahun ke belakang, pada dasarnya kita dapat menyatakan bahwa bandara tersebut belum mencapai titik jenuhnya. Terlebih lagi kemarin adanya pandemi. Dan apabila dia kembali lagi atau bounce back dari titik terendahnya selama pandemi, kembali lagi ke titik titik tertingginya di tahun 2018, semua pergerakan tersebut masih tetap dapat di-cover oleh pengembangan gedung terminal yang ada di bandara itu. Lalu beranjak kepada apa yang diusulkan oleh Pemkab Pemerintah Kabupaten Kampar yang dalam hal ini diwakili Dinas Perhubungan. Apabila nanti memang ada rencana untuk perpindahan lokasi bandar udara yang tadinya di Kota Pekanbaru ke kabupaten atau kota lain di sekitarnya, dengan asumsi bahwa di Kota Pekanbaru pertumbuhan pemukiman sudah sangat padat, mengingat mengingat bandaranya memang di tengah perkotaan, ada beberapa hal yang memang harus dicermati. Yang pertama adalah terkait penetapan lokasi bandar udara itu sendiri, di mana ada standar dan regulasi yang berlaku yang dapat kita baca nanti Bapak Ibu ada di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 tentang Tata Bandar Udara Nasional, lalu di Nomor 20 tahun 2014 yang kemudian dirubah menjadi Nomor 64 tahun 2018 tentang tata cara dan prosedur penetapan lokasi bandar udara. Ini ada beberapa poin penting di dalamnya yang dapat dipelajari lebih lanjut. Namun yang menarik adalah ketika ingin mengusulkan bandar udara baru di satu provinsi, yang pertama harus dicermati adalah apakah lokasi yang diusulkan tersebut sudah tertuang di dalam RINBU atau Rencana Induk Nasional Bandar Udara. Karena apabila belum tertuang di dalam RINBU tersebut, maka selaku pengusul harus memberikan justifikasi ataupun pertimbangan tertentu yang dapat menjadi dasar bagi Direktorat Teknis untuk dapat mereview dan merubah RINBU tersebut dan memasukkan usulan lokasi bandar udara baru. Itu dapat dilihat nanti di pasal 37 dalam PM 39 tahun 2019. Dan sekiranya seandainya itu semua sudah clear, tidak ada masalah dan lain sebagainya, atau ternyata lokasi bandar udara baru tersebut sudah tertuang di dalam RINBU, maka kita dapat beranjak ke penetapan lokasi bandar udara dalam PM 20. Yang menarik adalah ada di pasal 5 terkait kelayakan lokasi bandar udara. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah sebelumnya mendengar atau melihat atau mempelajari bagan seperti ini, di mana ada 7 aspek kelayakan yang harus dipenuhi ketika ada pengusulan lokasi bandar udara baru. Dimulai dari aspek operasional, aspek kelayakan operasional, teknis pembangunan, angkutan udara, lingkungan, sosial, ekonomi, dan finansial, dan terakhir pengembangan wilayah. Kita juga dapat berkaca ataupun belajar dari praktek yang sudah dari yang sebelumnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Hasan, di mana sebenarnya dari pembelajaran tersebut ada beberapa hal yang dapat dijadikan bahan evaluasi ketika mengajukan bandar udara baru di lokasi yang baru. Sedikit contohnya adalah misalkan sudah dipastikan dulu adanya aksesibilitas yang baik dari kota asal di mana bandar udara itu berada ke kota baru atau kabupaten baru di mana bandar udara itu akan dibangun. Kemudian juga sudah harus ada
terkait perhitungan maupun proyeksi antara demand dan supply terhadap angkutan udara yang ada di wilayah tersebut, dan lain sebagainya. Dan ini terkait kriteria bandar udara nasional, internasional, saya rasa dapat kita lewati saja karena nanti ini akan bisa dibahas lebih lanjut ketika penetapan lokasi tersebut sudah bisa dirasakan clear. Dan yang kedua terkait standar regulasi yang harus dicermati juga dalam hal penetapan lokasi bandar udara baru selain aspek kebandarudaraan adalah aspek navigasi penerbangan atau ruang udara. Yang kita ketahui bersama, Bandar Udara Sultan Syarif Qasim II, meskipun bukan bandara enklave sipil, tapi di bandara tersebut dioperasikan juga skuadron tempur di Lanut Rusman Nuryadin, kalau tidak salah, skuadron 12, di mana di sana nanti ada beberapa armada pesawat militer yang kemudian melakukan latihan tempur dan lain sebagainya di ruang udara yang sudah dipetakan sebagai ruang udara terbatas di atas Provinsi Riau yang dapat dilihat di dalam layar ini. Kalau tidak salah ada WAR 27 hingga WR 23 hingga WR 30. Nah, jika melihat lokasi yang diusulkan oleh Disub Kabupaten Kampar, kalau tidak salah, bandar udara baru tersebut atau survei yang pernah dilakukan untuk penetapan lokasi bandar udara baru tersebut berada di Kecamatan Tapung, kurang lebihnya 46-47 km di sisi barat kota Pekanbaru. Dan jika lihat di dalam peta, saya menggunakan Google Earth di sini, jika dilihat di dalam peta, lokasi tersebut hampir berhimpitan dengan ruang udara terbatas di atasnya. Yang artinya ketika nanti memang jika seandainya pindah ke Kecamatan Tapung tersebut, maka harus ada koordinasi lebih lanjut lagi dengan Direktorat Navigasi Penerbangan maupun dengan TNI Angkatan Udara terkait penetapan prosedur penerbangan bagi operasi bandar udara baru yang ada di Kecamatan Tapung. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Hasan, Pak Yoris, dan Bapak Ibu sekalian. Ini sebagai conclusion, sebagai kesimpulan ringkas bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Yang pasti adalah pemenuhan standar dan regulasi baik dalam hal kebandarudaraan maupun navigasi penerbangan. Dan yang kedua adalah yang sebenarnya kami harapkan juga dari pihak pengusul, yaitu ada rumusan langkah-langkah yang dapat disusun dalam bentuk alternatif tertentu yang dapat mengukur supply dan demand di bandar udara existing, ataupun ada rekomendasi-rekomendasi lainnya yang dapat menjadi pertimbangan dalam pengusulan bandar udara baru. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam. Terima kasih Pak Tito. Jadi demikian Pak Kabid, tadi sudah kita coba kajian singkat terkait dengan usulan dari Pemkab Kampar terkait pemindahan bandar udara SSK 2 ke Kabupaten Kampar. Ya. Jadi ada beberapa hal yang dapat kita rekomendasikan kepada teman-teman di daerah, utamanya tadi sudah disampaikan ada beberapa langkah yang harus disiapkan gitu. Nanti posisi kami di Litbang tentunya akan menjembatani gitu. Nanti manakala harus dibahas dengan Direktorat Bandar Udara, Direktorat Navigasi Penerbangan, atau bahkan dengan Kemhan dalam hal ini TNI AU, dengan ruang udaranya nanti kita bantu fasilitasi. Hanya saja semua tetap harus disiapkan oleh teman-teman di daerah. Data dukung, kemudian tadi disampaikan Pak Tito adanya demand dan marketnya di bandara baru, infrastruktur yang akan disediakan. Dan kalau nggak salah itu juga harus melihat di rencana tata ruang wilayahnya gitu, apakah sudah disiapkan lahan tersebut. Kalau belum ya nanti dengan DPRD setempat harus dibuat lagi ulang bahwa di situ akan dibangun bandar udara. Demikian Pak Kabid. Demikian. Jadi tentunya nanti surat yang sudah kami terima akan kami respon secara tertulis juga. Dan hal yang sudah kita paparkan itu akan kita bahan untuk melihat respon dari teman-teman di Kabupaten Kampar.
Halo Pak. Ya, halo. Iya Pak. Ya, itu tadi sudah kita coba siapkan kajian singkatnya ini ya. Karena kita nggak neliti lagi, tapi langsung bikin rekomendasi apa yang harus dilaksanakan oleh teman-teman kabupaten supaya niat dan tujuannya tadi bisa terlaksana. Jadi beberapa hal harus disiapkan untuk memenuhi standar yang sudah ada. Iya Pak, baik Pak. Ada yang perlu didiskusikan? Baik, kalau nggak ada, mungkin Pak Kapus, menizin Pak Kapus. Baik, dari pihak Adishub Kampar, apakah ada komentar apa yang atau yang disampaikan lagi, Pak? Silakan. Pak Yurisdian, silakan Pak. Ada Siap. statement lagi atau Ya, baik. ada yang perlu kami lengkapi? Siap Pak. Silakan. Izin Pak Kapus. Sebelumnya kami atas nama pemerintah Kabupaten Kampar Pak, dalam hal ini sangat berterima kasih Pak atas respon cepat dari Puslitbang Transportasi Udara terkait dengan permohonan kami untuk dapat dilaksanakan coaching klinik transportasi, yaitu pembangunan Bandara Internasional di Kabupaten Kampar. Sungguh ini adalah salah satu niat baik dari kami, dari pemerintah Kabupaten Kampar, mengingat dari tahun 2006 yang sudah belum dilaksanakan apapun ya Pak, artinya lebih tepatnya itu mati suri Pak. Kemudian di tahun 2021 respon itu sudah kami dapatkan pada hari ini, dan kami sangat berharap selalu Pak mendapatkan dukungan dari teman-teman Puslitbang. Nah, adapun dari hasil kajian yang telah disampaikan pada hari ini dan telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya, kami mohon bantuannya untuk dapat mengirimkan kembali kepada kami hasil secara komprehensif Pak, sehingga ini bisa menjadi salah satu kajian ataupun kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kampar. Nah, sedikit tadi disinggung tentang AWR Pak, itu memang benar Pak, beberapa titik di Kabupaten Kampar itu memang terkendala karena itu adalah daerah militernya Angkatan Udara. Namun dulu karena sebenarnya kurang maksimalnya upaya dari kami, mohon maaf, sehingga tidak bisa atau belum dilaksanakan koordinasi lebih lanjut terkait itu. Nah, terkait tentang apakah sudah ada beberapa data dukung, memang kami di surat memang belum kami secara komprehensif menyampaikan. Nah, tetapi di dalam dukungan-dukungan yang diminta tadi atau kajian supply demand dan apakah sudah ada dukungan secara kebijakan daerah, yaitu dengan RT RW sudah kita susun Pak, dan sudah disahkan juga oleh Kementerian untuk RTW Kabupaten Kampar. Memang beberapa titik-titik tertentu diarahkan ke depannya untuk pembangunan bandara Pak. Tetapi karena memang saat ini kita belum terlalu maksimal dalam hal ini, karena memang Kabupaten Kampar dengan Kota Pekanbaru itu relatif memang perbatasan langsung, sehingga dirasakan masih adem-adem ayam aja Pak, karena di Pekanbaru juga saat ini masih juga beroperasi seperti biasa. Namun memang di saat diarahkan kembali bahwasanya mari kita coba gali potensi di Kabupaten Kampar, sehingga apabila nanti perlu dikembangkan untuk embarkasi haji, salah satu alternatif yang memungkinkan yaitu bisa dilaksanakan atau dibangun di Kabupaten Kampar. Dan apabila memang nanti ada perubahan-perubahan yang terjadi di kementerian ataupun kajian-kajian yang lebih lanjut, mohon kami diinformasikan. Mengapa kami perlu meminta tolong kepada kementerian atau dalam hal ini Puslitbang Transportasi Udara?
karena memang masih banyaknya minimnya pemahaman kami di daerah terkait tentang pengembangan ini. Jadi diharapkan dengan adanya penelitian lebih lanjut dan kami mulai dengan yang seperti ini sehingga nanti sudah menjadi salah satu alternatif dari kementerian ketika memang suatu saat akan dilaksanakan pemindahan bandara dari Sultan Syarif Qasim II ke daerah lain yang ada di Provinsi Riau. Nah, jadi dalam hal ini kami mengucapkan terima kasih Pak Kapus dan seluruh jajarannya atas respon cepat dan kami memang berharap ada kajian juga lebih lanjut tentang ini. Kalau memang nanti sudah bisa kita sharekan kajiannya secara tertulis dapat mengirimkan kepada kami sehingga ini juga menjadi salah satu bahan kebijakan di daerah. Dan sekiranya memang ini dapat kita kembangkan, kami siap untuk melengkapi data-data, kemudian produk-produk hukum yang lainnya terkait tentang pemenuhan untuk kelengkapan administrasi maupun teknisnya. Terima kasih Pak Kapus. Kami dari pemerintah sangat bersenang hati Pak. Mohon maaf memang sekali lagi Pak Kepala Dinas seharusnya hari ini bisa Pak, karena memang kemarin itu sangat berapi-api karena kondisi beliau sedang sakit Pak. Memang ada gejala jantung juga di situ Pak, sehingga saya sudah sampaikan sebelumnya ke beliau tadi, memungkinkan tidak Pak, ini Pak Kapus langsung yang memimpin acara. Mohon maaf, sampaikan salam maaf saya tidak bisa ya. Tanpa mengurangi rasa hormat Pak, kami tetap bersemangat dan kami bersungguh-sungguh untuk upaya dari pemerintah Kabupaten Kampar dalam meraih hal-hal yang berhubungan dengan konsep-konsep yang terbaik yang dilakukan oleh Puslitbang Transportasi Udara terkait pengembangan Bandara Internasional di Kabupaten Kampar. Terima kasih Pak Kapus dan seluruh jajarannya, Bapak Ibu peneliti dan seluruh rekan-rekan di Puslitbang Transportasi Udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak. Sampaikan salam hormat kami kepada Kadishub Kabupaten Kampar. Semoga apa yang kami berikan itu bisa memberikan cakrawala atau helikopter view terhadap kebijakan-kebijakan yang akan nanti diambil, terutama bagaimana pengembangan Kabupaten Kampar selanjutnya. Yang dikatakan pada peneliti kami tadi, memang itu merupakan hal yang patut diperhitungkan karena kita menghindari adanya pembangunan infrastruktur yang sangat besar, namun daya guna, ya, pemanfaatannya itu kapasitasnya rendah, sehingga itu yang perlu disampaikan sehingga keluarlah apa yang dinamakan 5 aspek untuk pendirian bandara internasional. Terus terang ini pun kami menggandeng perguruan tinggi karena ada beberapa daerah, saya sebutkan aja langsung, Jambi ya. Jambi itu juga menginginkan adanya bandara internasional untuk haji ya. Memang harus dihitung secara nasional kita memiliki kuota berapa, katakanlah 200.000. Kemudian dari wilayah Kampar dengan sekian kabupatennya berapa calon jemaah haji dan umroh per tahunnya, sehingga kita bisa memperhitungkan apakah layak untuk digunakan sebagai ditingkatkan menjadi bandara internasional. Karena syarat-syarat bandara internasional itu juga memiliki syarat-syarat khusus yang tentunya harus ada imigrasi, embarkasi haji, dan lain-lain. Seperti kita ketahui bahwa
haji itu merupakan one way ya, istilahnya dari Kampar menuju Jeddah atau Madinah, kemudian kembalinya kosong untuk melakukan. Kalau sesuai hitungan katakanlah 10.000, berarti dengan kapasitas daya angkut 400 orang dengan pesawat 777 itu bisa 24 atau 25 kali sorti dalam setahun ya. Sehingga harus juga kita melihat bahwa potensi lain, apakah ada pariwisata yang sangat menarik dari luar negeri. Tentunya ada beberapa hukum juga tentang penumpang yang diangkut dan penumpang yang akan pergi, yang datang dan pergi itu juga perlu diperhitungkan demikian, Pak. Saya rasa demikian, Bapak. Kalau sudah cukup jelas, nanti Pak Hasan silakan dibuat secara tertulis untuk disampaikan kepada Kadishub. Salam hormat buat Kadishub, semoga beliau lekas sembuh. Terima kasih Pak Yuristian. Terima kasih, Pak. Semua. Terima kasih, izin Lip.